Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasionalisme ini bukan sesuatu yang tidak memiliki akar dalam bangsa kita, karena kita merdeka karena nasionalisme. Kita membangun banyak hal karena nasionalisme. Tapi belakangan ini terasa betul bahwa nasionalisme kita terancam, dan saya kira bagus kita obrolkan. Bang Afri barangkali bisa membuka pembicaraan ini dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya memang nasionalisme berkait dengan kepemimpinan. Betapa begitu Bung Karno, salah seorang tokoh yang ikut memerdekakan bangsa kita ini, juga tokoh seorang nasionalisme yang sangat tegar. Sehingga ketika di masa kepemimpinannya, beliau membangun karakter nation and character building. Kebanggaan kita pada Indonesia sangat luar biasa. Sehingga dengan kebanggaan itu dan muncullah kekuatan. Dan kekuatan itulah yang membuat kemudian kita berani, walaupun sebenarnya dari sisi persenjataan Indonesia tidak cukup kuat menghadapi Belanda, tetapi dengan semangat dan akal sehat dan kepintaran dan kemampuan Bung Karno, sehingga kemudian Belanda pergi dari Papua. Ini sangat luar biasa. Jadi dan saya waktu kecil melihat bagaimana orang beramai-ramai mendaftarkan diri menjadi sukarelawan, latihan menjadi milisi. Begitu sangat luar biasa, karena nasionalisme itu berimpit dengan patriotisme. Nasionalisme adalah kesepakatan bersama, sedangkan patriotisme adalah pengabdian secara individu kepada kebersamaan tadi. Nah, oleh sebab itu menurut saya yang dirasakan sekarang, kenapa dirasakan keadilan nasionalisme itu melemah, bahkan kita tanpa sadar ikut mengejek Republik kita ini dengan sebut Republik Konoha, karena kita tidak merasakan hilang. Pemimpin tidak memberikan contoh yang benar tentang nasionalisme, bahkan lebih bangga mengundang tenaga kerja asing daripada menggunakan tenaga kerja dalam diri sendiri. Dan dengan enaknya saja menyatakan bahwa kita tidak punya tenaga kerja yang cukup, lebih baik import saja. Ini kan sebenarnya sama aja seorang suami yang tidak mencintai istrinya. Dia lebih suka makan di restoran tiap hari daripada makan masakan istrinya di rumah. Yang sebenarnya yang bagus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan istrinya untuk masak seperti restoran dan makan di rumah. Yang terjadi kan tidak. Akhirnya dia selingkuh karena ketemu dengan pegawai restoran. Ini yang terjadi. Jadi para pemimpin kita memberi contoh anti nasionalisme dan tidak nasionalisme. Contoh-contoh yang paling gampang. Dengan sadar, Presiden memakai kebesaran raja-raja Jawa, raja-raja Nusantara setiap 17 Agustus. Padahal kita sudah bersumpah untuk satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Kok pada upacara nasional kita dia pakai kebesaran kerajaan Nusantara? Itu artinya kembali pada sebelum Sumpah Pemuda. Artinya memecah belah bangsa, melenyapkan nasionalisme kita yang buat kita merdeka. Kasihan betul para pahlawan kita itu. Dan sekarang terlihat dari sisi ekonomi, mungkin Yasin lebih bisa menguraikan. Ternyata anggapan bahwa orang kita ini bodoh, malas, itu dilanggengkan, bukannya dipecut untuk maju, tapi malah mengimpor orang lain untuk bekerja di Indonesia dan menikmati kekayaan alam Indonesia, dan kita jadi penonton, bahkan jadi peminta-minta akhirnya. Jadi artinya Indonesia ini banyak mempunyai pemimpin yang gagal untuk mensejahterakan rakyatnya. Mudah-mudahan Prabowo tidak. Kita berharap. Iya Bang. Mungkin sebelum Bang Tigor, ini Bang Komar dulu. Ya, Bang Yasin. Saya kira ketika kita bicara tentang nasionalisme, ini complicated sebetulnya. Tidak sederhana yang kita pikirkan. Dulu, ya, bangsa Indonesia itu tidak mungkin merdeka kalau Jepang tidak mendarat. Belanda tidak mungkin kabur kalau Jepang tidak mendarat. Dan Jepang tidak mungkin bertekuk lutut kalau Hiroshima dan Nagasaki tidak dibom. Jadi semua ini complicated. Artinya yang terjadi adalah suatu keadaan yang alami selama 350 tahun dijajah karena begitu mudahnya kita dipecah belah oleh Belanda ketika itu, dan kemudian dipersatukan oleh Soekarno.
Dan teori mempersatukan ini kan seperti ini. Pernah ya, dalam satu buku psikologi massa yang pernah saya baca ketika mahasiswa itu, ada seorang profesor yang melakukan penelitian. Jadi dia kumpulkan anak-anak kecil umur 11 tahunan, dia bawa ke sebuah padang pasir. Itu dua kelompok, kurang lebih 22 orang. Yang satu kelompok 11 orang, yang satunya lagi 11 orang. Jadi dia pisahkan itu, sengaja dipisahkan. Kemudian itu antara kelompok yang satu, kelompok dua diciptakan bertengkar terus. Sampai di ruang makan mereka saling lempar-lempar piring dan sebagainya. Sampai ketika sudah kulminasi, sang profesor kemudian membocorkan toren di atas air bocor. Nah, kemudian dia kumpulkan anak-anak itu. Kita ini dalam keadaan bahaya. Karena itu kalau kita toren ini kita tidak betulkan karena kebocorannya parah, kita akan mati semua. Akhirnya benar. Ternyata 22 orang itu bersepakat untuk memperbaiki toren itu. Di situ apa yang terjadi? Yang bisa kita baca dari peristiwa itu. Ternyata musuh bersama itu akan menyebabkan munculnya semangat kebersamaan. Yang kita baca itu sebagai nasionalisme. Jadi ketika kita menghadapi musuh bersama dan kemudian Bung Karno bisa mengkapitalisasi semangat ini, maka kita merdeka. Bang Komar, kan jelas bahwa nasionalisme itu dibutuhkan dan nasionalisme itu dipimpin oleh satu pemimpin. Sehingga terjadi suatu gerakan bersama. Kan gitu. Artinya begini, secomplicated apapun sesungguhnya, jalan kebersamaan kepentingan bangsa itu adalah jalan untuk membuat suatu perubahan dalam suatu bangsa. Kan gitu. Jadi kalau ada tantangan yang ada, maka kita akan bergerak. Tapi kalau pemimpinnya tidak memberikan, menunjukkan ini tantangannya, kan repot tuh. Gimana? Ya, jadi kita mempunyai sejarah yang panjang tentang kepemimpinan. Semua gagal dalam membangun nasionalisme. Ya, kita mungkin ingat Aidit, ya. Aidit itu pembela Pancasila. Kita untuk mempersatukan bangsa, kata Aidit. Kalau kita sudah bersatu, tidak perlu lagi Pancasila. Jadi begitu mudahnya pemimpin itu melakukan manipulasi terhadap karakter rakyatnya. Gitu. Bung Karno kan dia akhirnya justru yang menghancurkan nilai-nilai nasionalisme kan akhirnya dengan dia memihak kepada satu kubu, ya. Begitu juga Soeharto, semua di ujung negatif, termasuk Jokowi, ya kan. Di situ soalnya. Maka saya bilang ketika kita bicara nasionalisme, apalagi dikaitkan dengan karakter rakyatnya seperti itu, yang mudah dipecah belah, yang mudah tidak bersatu. Jadi pemimpin itu bukannya di dalam rangka membangun nasionalisme, tetapi yang terjadi adalah membangun kekuasaannya. Oke, Bang Komar. Sekarang Bang Tigor ya, Bang Tigor. Ya, saya melihat bahwa nasionalisme itu bukanlah hal yang hadir dengan sendirinya. Sebetulnya ada prasyarat. Nah, yang paling utama dari Indonesia ini kan kalau berbeda dengan zaman kemerdekaan dulu, di mana rakyat itu kan merasa sepenanggungan, ada unsur keadilan gitu ya. Nah, di zaman kita modern ini, keadilan itu sangat langka. Jadi kita ambil contoh lah, ini pemerintahan Prabowo harus bisa menyelesaikan ini. Ada gap yang sangat tinggi ya di Indonesia ini, karena Menteri Keuangannya nggak bisa mengatur sistem penggajian aja dulu. Bagaimana mungkin ya guru honorer yang jumlahnya bukan ribuan, jutaan orang hanya bergaji 300.000 satu bulan. Ya, dan itu sudah 300.000 nggak lancar pula. Sementara ada CEO Bank Mandiri yang gajinya ratusan juta. Ini 700 juta sebulan. Bagaimana Menteri Keuangan terbaik ini nggak bisa melakukan ini? Ini kan sebetulnya kan rekayasa APBN. Rekayasa APBN itu harus dirancang untuk menimbulkan itu. Kalau rasa keadilan ada, menurut saya itu
akan berkorelasi langsung dengan rasa memiliki kebangsaan yang tinggi. Begitu Ya. Bang Yasin. Oke, Betul. jadi begini, ini rakyat ini menganggap negara mempecundangi mereka. Tambah lagi nih sekarang ini, PPN dinaikkan menjadi 12%. Iya, berlaku tahun Ya depan kan? Pajak. Sementara produktivitas mereka terhambat. Coba bayangkan ketika hampir semua usaha mereka tidak bisa berjalan diakibatkan karena anggaran APBN itu tidak ngucur lagi pada stimulus ekonomi mereka. Ya. Maka mereka yang saat tadinya bisa berdagang bahan-bahan bangunan tutup, bisa menjadi penggali pasir di tambang-tambang pasir itu, tambang-tambang batu dan seterusnya tidak bisa lagi bekerja. Diakibatkan karena makin sedikitnya orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang atau renovasi rumah itu tidak mungkin lagi mereka lakukan. Mata rantai daripada kematian itu adalah rusaknya ekonomi, sehingga rakyat itu merasa ini kok negara ini kok memusuhi kita gitu. Jadi kalau zaman-zaman kemerdekaan, bukan hanya Bung Karno sebenarnya, banyak pimpinan-pimpinan bangsa yang patut diteladani, yang mendorong, membangunkan adrenalin kita untuk bergerak, melakukan gerakan-gerakan untuk memerdekakan bangsa kita. Demikian pasca itu, gerakan-gerakan untuk memperbaiki ekonomi juga sangat kuat. Ada upaya untuk swasembada beras dan ekonomi lain-lainnya. Tetapi lalu kemudian ini makin kesini makin surut. Tambang diberikan kepada asing, hilirisasi atas nama hilirisasi yang kuasain adalah asing. Apa yang dimiliki ketenaga kerjaan dikuasain oleh asing, hampir tidak ada yang kita miliki lagi untuk sebagai suatu bangsa. Tidak ada kebanggaan bahwa universitas kita yang memiliki fakultas teknik hampir seluruhnya, ada lagi ITB yang secara khusus mengurusi keahlian teknik. Ada IPB yang secara khusus mengurusi keahlian pertanian, teknik pertanian, ekonomi pertanian ada di situ. Ternyata mati begitu saja, tidak dimanfaatkan begitu saja karena ingin memanfaatkan tenaga asing. Lah, nasionalisme kita di situ di mana? Balik ke Bang Afni ini, gimana nih Bang? Ya itulah memang, nasionalisme itu harus berkait dengan keadilan. Nah, mengapa gagal para pemimpin kita untuk mempertahankan nasionalisme? Karena dia tidak adil di dalam kepemimpinannya. Jadi ketidakadilan ini yang kemudian masyarakat skeptis. Apa gunanya kalau gitu kita merdeka? Kalau kita nasib kita nggak berubah, orang asing aja terus. Apa bedanya kalau Belanda, apa Amerika, apa Cina, kan sama aja, sama mawon. Ini yang membuat orang menjadi skeptis dan tidak punya lagi gairah, sehingga kemudian beramai-ramai mengejek negerinya sendiri. Nah, tiba-tiba di lapangan bola sebaliknya timbul kebanggaan. Mudah-mudahan kebanggaan ini ditularkan. Tapi ingat, itu hanya emergency exit, bukan menjadi suatu kebijakan yang berlangsung terus-menerus, melakukan naturalisasi. Mudah-mudahan 10 tahun mendatang anak-anak pribumi ini yang menjadi pemain bola nasional, internasional. Begitu, strategi begitu. Seperti yang dilakukan oleh Pak Harto. Jadi Pak Harto itu bertahap karena memaksakan dengan cepat pribumi dikasih modal. Waktu itu para jenderal dikasih modal untuk usaha, duitnya habis. Nggak ngerti dia, karena tidak punya keterampilan, tidak punya pengetahuan. Nah, jadi harus ada proses alih keterampilan usaha dari yang memang terampil ke yang tidak terampil. Sehingga jumlah orang yang berusaha, yang bisa menghidupi dirinya, itu bisa maju dengan memberikan fasilitas. Nggak mungkin lah Mercy harus bertanding dengan pedati. Gerobak nggak bisa, harus dibuat posisi yang sama baru boleh bertanding. Itu namanya keadilan. Jadi menurut saya ke depan ini salah satu harapan kita pada Prabowo, dia harus berlaku adil. Adil dalam arti
bagaimana gimana pun cita-cita kemerdekaan, ingat di dalam alinea pertama Undang-Undang Papua meningkatkan kesejahteraan bangsa. Saya kira itu ya Pak, diskusi Ya, kita bagus, malam Pak. ini. Terima kasih partisipasinya semua. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.